Halo guys dan teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan coba gambar kepala dan wajah manusia, tampak depan dan samping sekaligus ya. Banyak cara, tapi kali ini kita akan coba satu cara. Pertama kali kita akan buat satu garis vertikal dulu. Ya, ini tidak perlu perfect banget, jadi kita nggak perlu pakai penggaris. Justru akan membuat gambar kita lebih natural dan kita lebih merasa nyaman dan fleksibel. Ya, kemudian kita akan bagi ini menjadi 3 bagian. Ya. Sekali lagi tidak perlu menggunakan alat bantu ukur. Kita dengan memperkirakan ya, sekaligus melatih mata kita mengukur. Nah, kalau hanya titik, maka kadang-kadang kita akan sulit melihat apakah ini pembagiannya sudah sama atau enggak. Ya, akan lebih mudah kalau kita tarik garis. Ya, ketika kita tarik garis ke samping seperti ini, maka akan terlihat berapa luas yang dihasilkan oleh pembagian titik tadi. Ya, kalau di sini kita lihat, oh ternyata bagian yang paling bawah masih terlalu besar. Ya, dengan garis seperti ini kita akan mendapatkan pembagian yang relatif lebih pas ya, walaupun saya lagi tidak harus sangat-sangat 100% akurat ya. Nah, kita sudah dapatkan satu garis vertikal yang kita akan buat nanti ini sebagai bagian tengah dari wajah ya. Nah, pembagian 3 tadi kita berikan nama aja sementara untuk mempermudah kita berkomunikasi. Ya, kita sebut aja ini A, ini B, ini C. Lalu bagian atas kita tambahkan setengah dari A ya. Kalau A tadi segini berarti setengahnya perkiraan adalah sekian. Di sini juga sama. Dan disinilah bagian paling atas kepala, di sini bagian paling bawah dari kepala yang akan kita gambar. Kita buat juga satu garis bantu, yaitu lingkaran. Kurang lebih kita bisa gambar berkali-kali ya. Kalau belum lingkaran kita bisa ulang lagi. Tidak perlu garis yang sempurna, tetapi melatih kita untuk melihat proporsi dan letak ya. Nah, dengan ada garis tengah ini kita akan terbantu melihat bahwa bidang yang ini luasnya kira-kira hampir sama dengan yang ini. Oke. Jadi kita nggak lihat garisnya saja, tapi kita melihat bidang yang dihasilkan oleh garis tersebut. Ya, kemudian kita berikan dagu. Ini masih kepala ya tadi ya. Ini sedikit miring ke dalam, kemudian kita buat dagunya. Di samping sini sama juga ya, kita bisa lanjutkan kalau terlalu dekat ya. Jadi satu lingkaran yang atasnya di sini dan bawahnya di sini kita buat lingkaran. Kita buat santai saja. Sekali garis tidak lingkaran tidak ada masalah ya, kita bisa ulang lagi. Kemudian di sini adalah bagian depan wajahnya. Ya, bedanya kalau yang samping kita tambahkan sedikit ke belakang. Ya. Seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk. Oke, lalu batas-batas tadi adalah tempat ya. Jadi di sini adalah panduan untuk menggambar batas rambut. Ya, kemudian di sini adalah alis. Ini hidung. Ini dagu. Bahkan setelah kita gambar ini pun kita masih bisa menggeser beberapa hal yang rasanya kurang pas ya. Kalau kita lihat nih proporsi dagunya agak terlalu banyak, kita kurang sedikit. Ya, kita buat dia sangat fleksibel saja. Jadi garis-garis ini tidak kaku, tidak membuat jadi patokan, tetapi membantu, garis bantu ya. Oke, lalu untuk posisi mata ada di mana? Dia paling atas sampai ke paling bawah. Kita bagi dua. Di sini adalah mata. Nah, kita sudah dapat letak ketinggian masing-masing ya. Lalu kita lihat dari kanan ke kiri sekarang bahwa mata itu seberapa lebarnya ya. Dari luar sini kita buat 5, kita bagi 5 ya. Kita garis aja 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang lagi kalau belum terbagi 5 dengan cukup baik ya. Nah, di sini lewat sedikit ya, karena di sini bagian belakang kepala kita. Nah, disinilah kira-kira adalah besar letak mata.
Kalau dia dibagi 5, artinya bagian tengahnya ini selebar mata juga kira-kira. Ya, di sini ada alis sedikit lebih lebar daripada mata biasanya. Alis itu bentuk alis berbeda-beda, kita coba bentuk yang seperti ini dulu ya. Kemudian kita juga punya dahi di sini ya. Bagian yang tersisa dari alis, kemudian dari batas rambut di sini. Nah, di sini ada pelipis. Oke. Lalu dari bagian dalam mata kita tarik ke bawah. Ini adalah lebar hidung. Kemudian untuk mulut, ini sama seperti tadi dibagi 3 lagi. Nah, sepertiga yang pertama ini adalah letak mulut, bagian tengahnya. Tapi seberapa lebar dia? Kira-kira dari setengah mata, perkiraan bawah. Ya, kita gambar bibir di sini. Nah, setelah kita mendapatkan sketsa garis besar, maka kita akan melihat lagi bagian mana yang kira-kira kita perlu rapikan dan dipertegas. Sambil mempertegas ini, kita sambil menentukan garis mana yang terpakai dan yang tidak terpakai. Kita bisa menambahkan sedikit di sini, ada cekungannya. Seringkali ini adalah karena ada tulang pipi. Kita tambahkan leher sedikit lebih kecil daripada dagu. Nah, di sini tadi kita sudah dapatkan bahwa ini adalah tulang atas kepala kita, sehingga kalau kita mau gambar rambut pasti masih punya ketebalan lebih daripada yang tulang atas kepala kita. Dimana letak telinga, kita bayangkan dengan kacamata ya. Tangkai kacamata biasanya terletak di angka telinga, kemudian masih naik ya telinga itu sampai kira-kira ke alis, kemudian turun. Nah, batas bawahnya perkiraan sampai di hidung. Di sini juga sama. Nah, untuk tampak samping ini adalah kenapa kita gambar tampak samping dan depan sekaligus. Kita bisa melihat bentuk 3 dimensinya ya. Jadi di sini dahi, lalu untuk alis itu sedikit lebih menonjol. Seringkali karena ada tulang di sini ya. Kemudian cekung sekitar di mata. Kemudian maju lagi ini hidung. Bagian mulut tadi kita sudah gambar di sini sepertiga. Ya, bibir atas sedikit lebih maju seringkali daripada yang bawah. Kemudian ada cekung untuk dagu di sini. Kita gambar alisnya di sini. Nah, untuk bola mata, untuk mata ya kita gambar bola mata dulu, kan dia bentuknya bola ya. Lalu kalau tampak samping dia tertutup oleh kelopak mata atas dan bawah. Yang terlihat adalah di sini. Ini batas rambut, jadi kalau kita gambar rambut sekali lagi kita akan tambahkan di sini. Untuk telinga sama tadi sekitar mata di sini. Kita buat naik dulu hampir ke alis. Bentuk dahinya. Nah, secara keseluruhan kita sudah mendapatkan proporsi ya. Jadi di mana letak anggota wajah itu, fitur wajah itu, dan seberapa ukurannya. Kita akan rapikan sedikit. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di video yang berikutnya.